Kiai Badruddin, ada hal yang mungkin penting disampaikan dalam konsep sekarang ini kan diperlukan ya konsep tasawuf yang tidak mengawang di atas tapi juga membumi itu. Kira-kira gimana membumikan konsep tasawuf ya, terutama konsep tasawuf dibumikan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Gimana Kiai? Jadi yang pertama yaitu kita harus memahami bahwa semua ibadah ya sebagaimana yang disampaikan oleh Nizam tadi gitu. Ya, contohnya puasa misalnya. Itu puasa itu ada puasa syariat, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat gitu. Kalau Imam Al-Ghazali misalnya membagi ada somul am, ya, somul awam, dan kemudian somul khas, somul khawasil khas. Nah, ini artinya ketika kita melakukan ibadah berada di tataran yang paling rendah, maka kesalehan itu tidak akan muncul. Saya tidak mengatakan bahwa fikih itu tidak penting. Fikih itu sangat-sangat penting. Tetapi fikih itu belum bisa mengantarkan seseorang menuju kepada al-martibah al-ulya, jadi kepada derajat yang paling tinggi. Gitu. Satu contoh misalnya gitu ya. Kita puasa dari tadi sama, jadi imsaknya sama kan gitu ya. Itu. Jadi tidak makan, tidak minumnya sama kan itu. Mulai kapan? Yaitu mulai sejak tulu'il fajar sampai ghurubis syams, ini kan sama. Gitu. Jadi ini fikihnya. Karena definisi puasa menurut fikih yaitu kan gitu. Begitu juga misalnya ya seperti orang sholat, jadi takbirnya sama. Jadi makmum misalnya satu masjid itu takbirnya sama, wudhunya tadi juga sama gitu. Itu. Tetapi ya perlu diingat bahwa ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, jadi kullu amal ibni Adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Mulai dilipat gandakan. Nah itu ya. Apakah kemudian ya jadi kita yang ada di ruang ini semuanya ya sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu illas shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Masyaallah. Jangan-jangan ya iya itu. Nah, kalau sudah sampai di sana maka kesalehan itu nanti akan muncul gitu. Kesalehan individual dan ya, kesalehan sosial. Kalau individual itu lebih pada spiritual ya. Kalau sosial itu kepada bagaimana berbagi gitu ya. Ini betul Kiai. Jadi itu belum sampai kalau hanya artinya fikih itu belum mengantarkan ke sana. Belum. Jadi fikih itu apa? Jadi yang mengantarkan itu ialah pemahaman tentang tasawuf itu, takwa itu. Karena Kiai dosen tasawuf bukan? Bukan gitu. Jadi karena takwa itu. Jadi takwa itu bukan fikih. Satu contoh misalnya di dalam hadis Nabi, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kita cari hadis itu di kitab fikih, ya, fikih puasa itu nggak ketemu karena syarat rukun puasa itu seperti apa nggak ada itu. Yang ada itu misalnya jangan minum, ya, jangan makan, jangan hubungan suami istri sejak itu di fikih gitu loh. Itu. Nah, itu artinya kalau orang beragama hanya dengan pakem standar fikih aja. Kira-kira belum sampai ya? Ya kira-kira ya belum sampai gitu. Jadi, karena tapi saya ulang lagi, bukan karena Kiai ini memang wajibnya tasawuf. Ya, saya juga ngajar fikih. Saya juga pada semester ini saya juga berarti sebetulnya ngajar fikih itu tidak sungguhan ya? Artinya gini, Imam Al-Ghazali itu di awal-awal ya beliaunya itu menekuni fikih. Ya. Tetapi ternyata ya fikih itu hanya berada pada ya hitam putih itu tadi. Jadi landasan-landasan yang sangat umum sekali. Artinya orang sholat itu kemudian hanya memenuhi syarat dan rukunnya sudah sah, tidak batal. Tetapi pahala ya di dalam sholat itu seperti apa itu kemudian masih dipertanyakan. Baik Kiai, terima kasih banyak para narasumber ya. Dan ini adalah satu diskusi yang amat sangat menarik. Saya kira semua diskusi yang diadakan oleh perguruan tinggi Islam itu ujungnya di sini ya. Karena itu saya sangat apresiatif terhadap para narasumber ini.